Karena itu sekali lagi wajib bagi kita melindungi diri dari ancaman fitnah. Fitnah apapun itu. Termasuk diantaranya fitnah pertemanan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang sebagai manusia dalam kehidupan dunia ini kita memiliki kecenderungan yang kuat untuk senantiasa mendekat dengan sesama kita. Dan menjadikan sesama kita sebagai teman. Ini merupakan tabiat kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dalam keadaan memiliki tabiat yang seperti ini. Bahkan kita ketika bergaul bersama-sama, berdekatan dengan sesama kita, itu menunjukkan kesempurnaan kita. Karena walau bagaimanapun kita sebagai manusia butuh kepada yang lain. Sehingga wajar jika kemudian manusia ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Hanya saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang sering kita lupakan dan kita tidak sadar di dalamnya adalah bahwa manusia ini keadaannya berbeda-beda. Tabiatnya berbeda-beda, akhlaknya berbeda-beda, perangainya berbeda-beda. Keadaannya berbeda-beda, keagamaannya pun demikian. Seringnya kita begitu mudah menjadikan seseorang sebagai teman. Hanya karena dia memberikan kemanfaatan kepada kita, kemudian kita jadikan sebagai teman. Tanpa memperdulikan, tanpa melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana perangainya. Setiap yang berbuat baik kepada kita, apalagi kebaikannya luar biasa, itu langsung kita jadikan sebagai teman. Padahal manusia berbeda-beda keadaannya, berbeda-beda tabiatnya. Di antara mereka ada yang baik, ada yang memiliki keutamaan, yang saleh, sehingga ketika kita bergaul dengan mereka, maka mereka senantiasa menularkan kebaikan-kebaikan. Kita akan mendapatkan faidah yang baik saat bergaul dengan mereka. Tetapi ada juga di kalangan mereka itu yang buruk, yang jelek keadaannya. Jelek keadaan akhlaknya, jelek agamanya, jelek ibadahnya. Sehingga kalau seandainya kita bergaul dengan mereka, maka mereka akan menularkan berbagai macam keburukan dan mudarat bagi kita. Dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan akhirat kita. Sementara ikhwan fillah rahimakumullah, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwa Bani Adam itu berbeda-beda keadaan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam dari satu genggaman tanah dengan segala jenisnya yang digenggamnya. Faja'a banu Adam ala qadril ard, hingga muncullah keturunan-keturunan Adam sesuai dengan asal atau unsur tanah tersebut. Faja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad. Ada yang warna kulitnya merah, ada yang warna kulitnya putih,
ada yang warna kulitnya hitam, wa baina dzalika, dan ada yang warna kulitnya di antara warna-warna tadi. Wasahlu wal hazan wal khabith wat thayyib wa baina dzalika. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang baik, ada yang buruk, dan ada yang di antara itu semua. Hadis ini sekali lagi menjelaskan sifat-sifat Bani Adam yang memang berbeda-beda. Subhanallah. Maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui hadis ini Nabi memberitahukan kepada kita bahwa manusia berbeda-beda keadaan. Inilah yang membuat kenapa kita harus selektif menjadikan sesama kita sebagai teman. Warna kulit berbeda, tabiat berbeda, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang baik, ada yang buruk. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita bergaul dan memilih teman yang baik, teman yang saleh, maka akan melahirkan kebaikan dan keberkahan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Orang-orang yang berteman sewaktu di dunia, pada hari ini, hari kiamat, sebagian mereka justru menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Karena ada yang salah dalam pertemanan. Karena keliru dalam pertemanannya. Sewaktu di dunia menjadi teman yang paling dekat. Sana kemari pergi bersama. Saling bahu-membahu, tolong-menolong, bekerja sama. Tetapi ketika di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan sebagian mereka justru menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin. Kecuali kata Allah orang-orang yang bertakwa. Kecuali pertemanan yang dibangun, yang dijalin sesama orang-orang yang bertakwa. Pertemanan, persahabatan yang seperti ini akan kekal terus sampai hari kiamat. Di hari kiamat mereka justru akan saling membantu, saling memberi kemanfaatan. Ini karena pertemanan mereka pertemanan yang benar. Orang-orang yang bertakwa tidak akan berteman kecuali dengan yang sama keadaannya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, la tusahib illal mu'min. Jangan kamu bergaul, jangan kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan sampai ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini artinya kita harus senantiasa merapat bersama, membangun persahabatan dan pertemanan dengan kaum mukminin, muttaqin, salihin. Selamat akidahnya, selamat ibadahnya, bagus akhlak dan perangainya. Teman-teman yang seperti itu yang akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Bukan hanya sebatas di dunia, tetapi di akhirat pun demikian. Ini manfaat dari memilih teman yang saleh, yang baik. Adanya perbedaan keadaan manusia, tabiat manusia, perangai manusia, akhlak manusia, cara beragama manusia, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita selektif. Agar kita lebih berhati-hati.
Allah itu memberi dua jalan kepada kita. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Wa hadainahun najdain. Kami telah beri petunjuk pada manusia. Kami telah beri jalan kepada manusia. Dua jalan, yang baik dan yang buruk. Kemudian Allah perintahkan kita agar memilih jalan yang baik. Beda halnya ikhwan fillah rahimakumullah ketika kita bergaul dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang jelek akhlaknya, agamanya, ibadahnya, muamalahnya. Justru ini hasil akhirnya adalah khasarah wan nadamah, kerugian dan penyesalan. Kapan seseorang akan merasakan penyesalan dan kerugian ketika bergaul dengan mereka? Bukan saja di dunia. Mungkin kerugian penyesalan itu akan dirasakan juga sewaktu di dunia. Tetapi lebih dari itu ada hal yang sangat membahayakan, yaitu kerugian dan penyesalan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya di surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari orang-orang yang gemar melakukan kezaliman itu menggigit kedua tangannya. Hari kiamat. Kemudian berkata, ya laitani, aduhai alangkah baiknya, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya aku mengambil jalan mengikuti Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai sungguh celakanya aku. Andai saja dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai teman, sebagai sahabat, tentu aku akan selamat. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia, temanku, sahabatku itu telah menyesatkan aku, menjauhkan aku dari peringatan setelah justru peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khazula. Dan adalah setan senantiasa menipu manusia. Menyesal orang-orang yang salah dalam memilih teman sewaktu di dunia. Penyesalan, kerugian yang paling besar itu ketika terjadi di hari kiamat. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak boleh menyepelekan hal yang berkenaan dengan teman duduk sahabat, teman bergaul. Ini perkara yang sangat penting, yang harus menjadi perhatian utama kita. Karena berapa banyak orang yang celaka diakibatkan oleh salah dalam bergaul, berteman. Kita tidak rela ketika ada anak kita bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, ya kan? Sering kita wasiatkan kepada anak kita, nak, jangan kamu gaul dengan dia, karena dia membawa dampak buruk bagi. Secara tabiat, kita tidak suka dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk perangainya, buruk agamanya. Tapi kadang-kadang setan